Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel aku, Bunda Freya. Ikuti keseharian ibu rumah tangga serta mahasiswa. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi sesuai untuk video kali ini, dan ini sudah awal bulan ya teman-teman. Pastinya nih teman-teman udah pada gajian, udah pada mulai budgeting lagi. Jadi untuk video kali ini aku mau budgeting di bulan November ya teman-teman. Kemarin kan aku juga udah evaluasi, dan ini aku mau langsung untuk budgeting di bulan November ini. Oke, let's go. Mari kita langsung budgetingnya. Gak lupa ini pakai buku tempur aku, ini buku budgeting aku, sokit banget biar makin semangat untuk budgetingnya. Terus gak lupa juga ini aku ambil binder budgeting di yang bulanan sama mingguan aja, karena untuk budgeting hariannya kebetulan kan suami aku mau balik besok tanggal 10. Jadi untuk budgeting hariannya itu mau buat aku holiday sama keluarga aku gitu ya teman-teman. Oke, let's go, kita mulai budgetingnya. Oke, ini mari kita siapkan dulu untuk budgetingnya. Jadi biasanya sebelum aku budgeting itu kemarin aku udah buat template ya teman-teman, udah buat untuk budgeting di bulan November itu. Biasanya udah buat biar cepet aja gitu untuk budgetingnya. Selanjutnya kita hitung dulu untuk budget di bulan ini. Kebetulan itu kemarin aku udah bayar arisan yang 100.000, sama aku udah beli pampers anak aku sebesar 100.000 juga, karena kebetulan pampers anak aku itu kemarin udah habis dan benar-benar butuh banget. Jadi aku ambil uang langsung untuk beli pampers gitu. Jadi nanti dikurangin di kebutuhan anak aku untuk budgetnya, sama ngurangin di budget untuk bayar arisan gitu ya teman-teman. Oke, ini mari kita hitung dulu ya. Ada sekitar 80.000. Ini ada berapa ya? Ada 1 juta. Ini ada 1.580.000 ya teman-teman, untuk di budget di bulan November ini. Oke, jadi gimana caranya aku untuk budget sekitar 1,6 juta ini? Mari let's go, kita langsung budgeting aja. Dan ini aku rapiin dulu ya teman-teman sebentar. Oke, nih udah aku rapiin, lebih rapi aja daripada pakai yang akrilik. Jadi ini aku pakai stand HP aku kalau misal aku mau nonton ya teman-teman. Oke, kita langsung ini ke dana kewajiban dulu ya teman-teman. Oke, ini untuk dana kewajiban itu aku ada arisan, terus aku ada untuk sedekah juga, dan ada untuk orang tua. Tapi untuk sedekah sama ortu ini tuh masih private ya teman-teman, jadi nggak akan aku spill. Jadi ini untuk dana arisan aja itu aku budgetnya 200.000. Jadi ini untuk aktual, dan sisanya biasanya nggak ada sisa sih, karena emang udah pembayaran pasti itu 200.000, 100.000 arisan di bank dan 100.000 arisan di posyandu gitu ya teman-teman. Langsung lanjut ini ke kebutuhan. Itu aku biasanya ini ada belanja bulanan itu untuk budget bulan ini tuh sekitar 200.000, karena aku cuma tinggal beli
sabun untuk cuci baju aja, karena untuk pasta gigi, untuk sabun mandi itu aku masih ada. Lalu selanjutnya untuk belanja mingguan, itu aku 200.000. Oke, sebelumnya aku disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh kebutuhan budgeting di bulan ini itu, dan budgeting yang biasanya aku share ke teman-teman itu, aku itu hanya untuk memenuhi kebutuhan aku dan anak aku. Dan posisinya aku juga tinggal dengan orang tua, jadi masih makan bareng, terus untuk listrik masih bareng, untuk internet masih bareng gitu sama orang tua. Dan kebetulan aku juga LDR dengan suami aku tuh kerja di luar kota, jadi pulangnya nggak pasti. Dan kebetulan untuk bulan November ini suami aku pulang, makanya aku mau wisata gitu sama suami aku dan anak aku. Makanya untuk budget harian ini untuk aku buat wisata buat sama suami dan teman-teman dan anak aku gitu. Terus selanjutnya ini aku ada dana bensin. Itu di sini seperti biasa 100.000, karena kebetulan aku kuliahnya udah mulai untuk praktek laboratorium gitu ya, jadi lebih dekat kampusnya kalau untuk lab laboratorium. Jadi kayak cuma nggak ada 5 menit udah sampai kampus. Cuma kalau teori aku agak jauh, harus ke kota gitu loh teman-teman, makanya agak boros untuk misal harus kuliah teori. Oke, selanjutnya kebutuhan anak itu 300.000 ya, cuman udah aku pakai 100.000 untuk beli pamper selama sebulan. Lanjut untuk kota itu penting banget, itu 50.000. menurut aku cukup untuk 50.000 karena di rumah pun aku juga udah ada wifi pun udah orang tua aku yang bayar, jadi lebih hemat aja. Oke, selanjutnya untuk belanja harian, lebih tepatnya budget harian ya, bukan belanja. Untuk budget hariannya seperti biasa 600.000. jadi ini tinggal di total aja. Untuk dana daruratnya, dana tak terduga aku belum ada ya, terus nggak ada undangan juga, jadi nggak aku masukin karena memang budgetnya lumayan mepet. Nanti kalau misal ada undangan tiba-tiba aku juga bisa pakai di budget hariannya kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini pakai 200 plus 200 plus 200 plus 100 lalu plus 300 plus 50 plus 600. Kok salah ya? Oke, diulangi dulu, kayaknya aku salah masukin. 200 tambah 200 tambah 200 tambah 100 tambah 300 tambah 50 tambah 600. Itu kan 1.650.000 dikurangin 200. Oke, 1.450.000 ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini aku mau masukin budgetingnya ke dalam binder budgeting. Oke, ini untuk binder budgeting bulanan aku. Ini aku suka banget sama bindernya karena ini tebel banget dan ini kebetulan murah. Kemarin itu aku sudah dengan isinya ziplock sudah sama stiker kayak gini, itu aku beli sekitar cuma 70.000-an. Itu linknya udah aku taruh di description box ya teman-teman, di link perlengkapan budgeting. Di situ udah aku kasih link untuk binder-binder aku gitu. Oke, next ini aku mau masukin dananya dulu ke binder budgeting aku. Oke, yang pertama belanja bulanan ini 200.000 ya teman-teman. Belanja bulanan groceries 200.000. menurut aku 200.000 itu cukup karena aku juga nggak beli beras, nggak beli gas gitu ya teman-teman. Soalnya kalau beras itu biasanya nenek aku tuh juga udah panen terus di sawah gitu ya teman-teman, jadi memang beras kita udah ada stok gitu. Terus ini belanja mingguan di food juga 200.000, jadi per minggunya 50.000 ya teman-teman. Cuman aku kemarin belum ada untuk nominal 50.000-an karena kemarin keburu banget, jadi cuma bisa ambil yang nominal 100.000-an gitu. 50.000 cukup apa enggak? Cukup, karena biasanya anakku makan di rumah mertua juga
dan aku juga berprogram diet, jadi untuk makan aku udah nggak banyak gitu ya teman-teman. Terus aku biasanya perbanyak sayur untuk program diet ini. Kalau proteinnya tuh malam, biasanya malam itu keluarga aku tuh udah beli gitu loh untuk bahan makanannya, jadi aku tinggal ikut makan aja sama anak aku, soalnya mesti adik aku tuh jajan gitu loh, beli di luar. Makanya aku kalau malam udah ngikut aja sama orang tua aku, jadi aku tinggal masak untuk siang. Kalau untuk akhir-akhir ini seperti itu ya teman-teman, dan aku mungkin tinggal beli buah-buahan aja untuk sarapan paginya, karena kalau buah aku biasanya kalau di sawah atau di kebun itu aku juga ada buah, itu pepaya sama salak, itu aku udah punya, tinggal petik aja gitu kan teman-teman. Terus kalau untuk beli aku biasanya paling cuma beli apel atau apa gitu, jarang beli sih karena aku sudah ada pepaya di rumah. Karena aku juga lebih suka pepaya karena juga melancarkan pencernaan, makanya jarang beli untuk buah karena tinggal petik aja di kebun gitu. Dining out itu nggak ada budgetnya ya teman-teman. Terus emergency juga nggak ada. Gift itu udah, tapi nggak aku masukin ke sini. Nah ini untuk personal, ini untuk budgeting hariannya. 2, 3, 4, 5. Itu 600.000 ya. Paling aku besok wisata ke mana ya? Enaknya sih wisata ke kebun binatang sama keluarga aku, karena yang Freya senang aja wisatanya gitu. Sama banyak kok di Jogja itu wisata yang murah-murah gitu, banyak. Yang penting anak aku seneng dan dia happy, terus bisa main bertiga gitu sama suami juga gitu. Oke, ini udah 600.000. Terus untuk Arisa itu 100-nya udah aku bayar, tinggal 100.000 ini untuk arisan posyandu ya. Kalau bank itu udah langsung aku titipin ke mamaku, biasanya dia yang bayar gitu. Tinggal ini untuk posyandu kan masih setiap tanggal 16 gitu. Oke, untuk internet itu aku 50.000. Kok ketutup sih ini. Oke, untuk internet 50.000, biasanya sisa sih, soalnya aku di kampus juga ada wifi kan, cuma untuk di jalan-jalan aja. Untuk laundry aku enggak, karena selama ini aku juga udah biasanya gosok sendiri gitu untuk laundry. Terus untuk kebutuhan anak aku tuh tinggal 200.000 ya teman-teman. Tapi ini kenapa sisa ya? Oke, ini aku masih ada sisa untuk 230.000. Ini aku mau masukin ke mana pak? Aku ada yang kelewatan ya untuk dana bensin. Oh iya, ini untuk transportasi belum aku masukin ya teman-teman. Tunggu dicek lagi, tunggu ada yang kelewatan ternyata. Pantesan kok sisa ini uangnya. Oke, untuk transportasi 100.000, mungkin ada yang kelewatan lagi. Groceries nggak ada, food udah, transportasi udah, untuk dining out nggak ada. Ini udah aku jadiin satu ya, dining out sama budget untuk harian tuh udah aku jadiin satu. Terus emergency, terus untuk ini enggak, ini personal. Bentar, ini apakah aku salah hitung? Mari kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas kok teman-teman. Untuk ini pas. Oke, next ini arisan 100.000, internet 50, laundry nggak ada, untuk kids tinggal 200.000. Oke, jadi ini aku masukin ke emergency aja ya teman-teman. Mana nih dana emergency, di mana? Oh ini. Oke, jadi ini untuk sisanya aku masukin emergency aja. Kalau misal ada perlu apa-apa gitu ya, kalau misal ada yang kurang tinggal ambil sini aja gitu. Oke, ini udah selesai untuk budgeting bulanannya. Jadi aku budgeting di sini nggak nyampe 2 juta ya teman-teman. Insya Allah cukuplah sama kita wisata-wisata. Semoga ya dilancarkan rezekinya ya teman-teman, dan semoga doain aja semoga segera monet untuk YouTube aku gitu ya teman-teman. Oke, ini aku sudah selesai untuk budgetingnya. Untuk budgeting mingguan nanti akan aku post di beda video ya teman-teman, karena ini udah kepanjangan. Soalnya ini aku langsung isi sound aja kayak kemarin, kayaknya lebih enak gitu. Misalnya budgeting ini langsung aku isi sound gitu ya teman-teman, karena aku jadi nggak usah isi suara lagi gitu, ngeditnya tinggal edit untuk kecerahannya aja sama edit untuk lagu-lagunya gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah
nonton video aku dari awal sampai akhir. Jadi untuk budgeting di bulan November ini sudah selesai. Buat teman-teman yang misalnya terinspirasi dari budgeting aku karena menerapkan 3 jenis budgeting, boleh banget, tapi harus disesuaikan dengan budget bunda-bunda atau teman-teman sekalian ya. Disesuaikan lagi karena kebutuhan kita setiap orang atau setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Oke, terima kasih ya teman-teman udah nonton dan udah selalu support channel aku. Dan yang baru mampir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel aku. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari aku. Aku biasanya upload untuk video itu budgeting itu biasanya di hari Kamis dan Sabtu. Kalau untuk reels atau short video aku biasanya di Rabu, Kamis, dan Minggu. Gitu ya teman-teman, terima kasih semuanya. See you next time, bye bye.